NTT itu sebagai beberapa yang diminta oleh pemerintah pusat itu antara lain kita diminta juga untuk menjadi salah satu sentra produksi padi di tanah air. Kami kemarin terima kasih Pak Bupati, Pak Wakil dan jajaran yang sudah mendampingi mewakili Menteri Pertanian, Pak Direktur sama namanya Pak Haji. Pak Sabto ya, Pak Sabto kemarin hadir di sana itu. Dan memang Pak Menteri itu ingin sekali NTT menjadi salah satu daerah sentra pertanian, baik itu padi, jagung dan sebagainya. Karena kita panen jagung kan, ya. Dengan saudara Kisol. Kalau tidak salah Pak Sil itu dari PTN itu dari alumni Kisol. Yang kita kemudian kan, alumni Kisol juga. Jadi kalau kita padi itu dengan pemerintah, petani dan juga tentara, kalau kita jagung itu pemerintah, petani dengan polisi. Lalu pertanyaannya, apakah itu cukup Bapak Ibu sekalian? Saya pikir masih belum cukup. Minggu depan ini paling tidak saudara dua menteri akan ke NTT. Karena saat ini di sini saya minta teman menteri salah satu, Pak Menteri Koperasi dan datang dari sini saja. Saya sini ngomong suku Demam. Jadi besok Senin nanti ketemu Menteri Koperasi urusan Koperasi dan Merah Putih. Rabunya itu datang lagi Mendikti Saintek, Menteri Pendidikan Tinggi Saintek. Dia mau lihat SMA unggulan yang ada di TPS. Kami sudah bicara panjang lebar dengan Menteri, Wakil Menteri dan para dirjen. Perguruan tinggi saja kita tahu di Makassar itu ada berapa perguruan tinggi? Belum ada. Nah, perguruan tinggi saja nanti kita bisa minta suplai dari yang dekat kita kan ada dengan dari Rutek atau mungkin ND. Perguruan tinggi saja hari ini mereka sudah mulai mempersiapkan anak-anak mahasiswa-mahasiswi ini juga sekarang selain belajar dalam ruang kelas juga itu mereka juga harus mulai keluar dari ruang kelas untuk membantu program pemerintah, baik urusan membantu penanganan stunting, kemiskinan ekstrim, urusan-urusan macam-macam dari pertanian peternakan dan lain-lain. Jadi Menteri Pendidikan Tinggi itu sekarang sudah memberikan kewenangan menugaskan kepada seluruh kampus-kampus NTT ini untuk juga mendorong masing-masing juga untuk masuk di sektor produksi sesuai dengan potensi daerah. Jadi kalau tadi kita bicara bahwa sekarang ini kami pertanian untuk padi itu dengan tentara, Dandim dan jajarannya, Pak Darden dan jajarannya. Untuk jagung itu kami dengan Kapolda, Kapolres dan jajarannya untuk bersama petani kita kembangkan kita punya potensi dengan baik. Tepuk tangan dulu buat seluruh yang sudah berdampak semua. Sekarang juga ini bisa kita lakukan juga untuk SMA dan SMK. SLB nanti kita lihat situasi. SMA seluruh NTT, ini saya ngomong di semua kabupaten tidak beda. Kita juga minta agar juga sekarang seperti perguruan tinggi juga mulai memikirkan cara agar kita juga bisa terlibat mengolah potensi kita ini dengan baik. Kalau dulu itu kita cuma belajar dan kurikulum itu dalam ruang kelas atau dalam ruang sekolah saja. Ke depan ini untuk mengembangan potensi daerah, kami juga mendorong agar SMA juga, SMK juga ini mengajak anak-anak didiknya bukan cuma di ruang kelas atau di ruang sekolahnya saja, tapi juga keluar dari situ di daerah sekitar dia apa yang bisa dikembangkan, masuk juga terlibat di sana sesuai dengan desain kurikulum, baik itu ekstrakurikuler ataupun kurikuler dari dalam program kita. Kalau mungkin materinya bisa kita taruh nanti dalam ruang kelas, tapi prakteknya itu bisa ekstrakurikuler bisa ada di ruang kelas di luar sekolah. Jadi anak-anak itu nanti di waktu-waktu senggang di sore hari bisa diajak juga itu untuk masuk di kebun, masuk di sawah, bisa urus ternak atau masuk laut. Setuju? Karena kalau tidak anak-anak kita ini tidak paham apa potensi daerahnya. Zaman dimana kita itu biarkan semua situasi ini berlaku sudah berlalu. Tadi Pak Bupati bilang, kami ini kan kita ini kan produk yang kena pukul tiap hari. Sudah di sekolah orang tua, sudah di kelas guru-guru pukul kita. Sampai di rumah juga lebih parah lagi. Saya bapak-bapak dua-dua kebetulan guru. Jadi kami ini pendidikannya di sekolah oleh guru yang di kelas, di rumah guru dihajar lagi Pak. Semuanya serba yang modal asrama.
Tapi itu justru menurut saya juga mungkin bagus. Coba lihat semua sekolah-sekolah yang berasrama itu, pesantren, seminari, STT, sekolah apa asrama itu rata-rata punya lulusan itu pasti tertib, rata-rata. Atau dididik dalam keluarga, bukan seminari atau bukan pesantren, tapi keluarganya itu dari orang tuanya mendidiknya dengan tertib. Umumnya anak-anaknya tertib, umumnya. Tapi kalau keluarganya membebaskan dia berlebihan, tidak diurus dengan baik, rata-rata anaknya menjadi terlalu bebas juga. Nah ini kalau boleh, saya usul betul dari Pak Amros, tolong didesain ya kurikulum dalam pendidikan ruang kelasnya di mungkin lebih pengenalan potensi daerah, tapi sore harinya itu dia diajak keluar untuk urus potensi daerah. Jadi kita main dua hal, main materinya itu dalam ruang kelas itu masuk kurikulum muatan lokal, tapi juga ada waktunya dia sore hari untuk ajak juga dia keluar ekstrakurikulernya itu, mereka bisa masuk terlibat di kebun, sawah, urus ternak, masuk laut. Biar dia paham dengan potensi daerah dia. Setuju? Setuju. Mungkin ada adik SMA marah saya, tidak apa-apa. Ini anak-anak SMA bilang ini gubernur apalagi yang udah begini. Kami ini sudah dapat materi di kelas sudah pusing, mama bapak di rumah marah-marah terus. Tapi yakinlah bahwa kalau sudah kita masuk kebun, saya ini gara-gara jadi DPR sampai jadi gubernur ini sekarang masuk kebun juga. Kemarin saya punya satu dari kota lumpur, saya kata Pak Bupati. Kalau saya kadang-kadang lupa pakai sepatu ini pakai sepatu bot kan. Jadi sepatu beli di Ngada teman sepatu itu. Agak kaku masih namanya sepatu Ngada kan tahu sendiri kan. PSN. Apa PSN Ngada di tempatnya apa? Jadi dan sepatu habis Pak. Kami pergi ke mana pergi lihat bendungan, harus keluar masuk sawah berumpur itu udah penuh lumpur, sepatu habis. Tapi itu harus dilalui. Masa gubernur saja keluar masuk sawah hari ini, anak-anak SMA dan guru-guru teman-teman tidak mau. Guru-guru siap masuk sawah? Siap. Siap masuk ladang? Siap. Siap urus ternak? Siap. Siap masuk laut? Siap. Bantu bupati, bantu wakil bupati, tentara polisi kita gabung semua. Setuju? Setuju. Kita gabung semua dulu. Itu bisnis tidak akan pernah mati, Pak. Anak-anak itu jangan cuma bermimpi menjadi YouTuber, konten kreator, influencer. Itu cuma sedikit saja yang bisa. Yang mau jadi seperti Kang Deddy Mulyadi, saya punya teman itu, di Indonesia ini kami gubernur cuma dia saja yang bisa. Dan sekarang tambah dengan satu gubernur di Maluku Utara, Shirley, Laos yang cantik itu. Memang cantik. Saya foto dan dia, saya di saya foto dengan saya. Saya bilang tenang-tenang saja. Saya sudah punya istri. Saya istri juga tidak kalah cantik dan saya bilang. Cantik yang relatif itu kan macam-macam. Jangan tahu, kau juga tahu. Jadi yang hobi medsos di gubernur kami itu ada dua orang yang paling top. Satu namanya Kang Deddy Mulyadi, satu namanya Shirley Laos. Tapi cuma mereka dua, saya memang jago di urusan itu. Saya kalau dipaksa-paksa saya nggak cocok. Saya punya muka ini bukan muka yang bisa model-model, yang bisa basa-basi. Saya orang yang tidak bisa basa-basi. Kemarin saya baru bilang dengan kepala STM di Ngada. Saya dapat laporan, anak-anak STM itu banyak bolos. Saya kasih waktu dia 1 minggu habis pasca harus bisa ditertibkan. Kalau tidak saya copot dari kepala sekolah. Saya tidak basa-basi. Pokoknya kalau saya tahu ada sekolah yang tidak betul, kepala sekolah yang tidak becus urus, saya tahu kasih waktu dia untuk berbaiki, tidak bisa saya copot. Jadi makanya itu saya dapat laporan dari Pak Bupati. Ini ada kepala sekolah, ada guru yang aneh-aneh. Saya copot. Biasa saja, biasa saja, kan orang lain. Karena kita ini dalam kondisi yang tidak normal sekarang. Menghadapi situasi model begini ini jangan pakai dengan cara kerja normal. Saya tadi pagi tidur jam 4 pagi. Hanya membalas WA yang kadang-kadang saya lupa balas ketika pertolongan numpuk sampai malam. Jam 4 pagi baru tidur, tapi jam itu sudah bangun, biasa lagi. Karena kondisi model begini. Siapa keras? Jadi sebelum pensiun bikin sesuatu yang kecil. Jadi pensiun dengan tenang. Jadi kembali ke laptop, ini berlaku mulai nanti periode kita masuk di tahun ajaran baru. Nanti desainnya akan disampaikan oleh Pak Amros dan teman-teman di provinsi.
Saya baca ini saya dikritik oleh beberapa pengamat. Memang pengamat punya tugas adalah mengkritik pemimpin, harus kita terima. Pengamat mulai ngomong soal kebijakan gubernur, soal inilah. Kemarin juga saya bikin lagi konsep untuk ASN siapkan diri untuk masuk dalam bisnis, harus jadi pengusaha ASN. Jadi bagi ASN yang punya kemampuan untuk mengurus daerahnya dengan baik, untuk membuka usaha, saya dorong untuk jadi pengusaha. Yang penting aturannya adalah tetap kerja di dia punya posisi dengan baik, tidak boleh meninggalkan tugas, tidak boleh konflik kepentingan, ada aturan itu semua dijalankan, boleh. Tidak ada larangan ASN jadi pengusaha. Kenapa saya dorong ASN jadi pengusaha? Karena mereka punya uang. Mereka bisa pinjam uang di bank. Mereka mengerti tempat produksi, mereka mengerti bagaimana jalur distribusi dan seterusnya. Yang satu saja ASN belum bisa adalah memulai menjadi pengusaha. Dan apakah salah? Tidak salah. Gubernur dibilang kenapa tidak kasih pekerjaan buat yang baru-baru lulus? Justru ASN yang jadi pengusaha ini buka pekerjaan buat yang baru lulus. Jangan dibolak-balik. Karena mereka sudah berdaya nih. ASN itu sudah berdaya. Kita lagi dorong dia akan bisa berdampak bagi yang lain. Jangan cuma urus ASN di kantor saja. Dengan demikian kita punya sektor swasta bertumbuh. NTT ini kalau tidak kita buka usaha, semakin banyak orang masuk dunia usaha, kita ini tidak akan maju-maju ini. Waktu ketemu dengan Pak Mendagri, Jenderal Tito Karnavian, beliau bilang begini, ini Manado Kementerian Keuangan terendah. Hanya 3 daerah di NTT yang dianggap sudah relatif sehat. Artinya belum sehat-sehat amat relatif sehat. Satu itu provinsi NTT, kami punya itu 34% PAD-nya sudah menjadi bagian dari APBD. Sekitar 65% itu kami terima dari kiriman pusat. Yang kedua itu Kota Kupang, kira-kira 23%. Dia dapat PAD-nya dia itu yang mungkin dipakai menjadi APBD Kota Kupang sekitar 70-an kirim dari pusat. Yang ketiga Manggarai Barat, sekitar 21%. Selebihnya semua itu kondisinya berbahaya. Karena cuma dana dari APBD. Yang kemudian dari bawah dari APBD. Nah kalau anak-anak SN, teman-teman SN tidak juga buka usaha, siapa mau buka usaha di Manggarai Timur di NTT ini? Pengusaha itu juga terbatas. Saya sudah minta beberapa lembaga perbankan untuk mendampingi agar prosesnya benar, nanti itu prudent dia ikutkan aturan. Jadi nanti ini juga bagian dari saya dorong teman-teman guru kepala sekolah ini untuk kalau memang misalnya sekolah operasi kayak tadi Pak Bati bilang silakan. Yang penting buka semua sektor ini bisa buka dengan baik. Pokoknya tugas pemerintah memfasilitasi agar potensi dikembangkan sesuai aturan, tidak ada masalah hukum. Dan kita konsul sama Kapolda, Kajati, BPKP, BPKB ini semua benar. Ini bagian terkait dengan urusan membuka produksi sektor bisa ada di Manggarai Timur. Yang berikut terkait dengan sekolah kedinasan. Kami sudah memberikan kebijakan, saya mau tanya kepada konsul. Kepala konsul saya katakan cari itu. Coba mic ini bagi saudara ada konsul. Untuk mic-nya. Selain yang dipegang oleh MC ada yang mic kan nggak? Coba mic. Coba kepala sekolah SMA mana coba katakan? SMA dulu SMA. Bukan SMK ya, SMA. Ada perempuan dari sini SMA. Coba kasih perempuan dulu, kepala sekolah SMA. Coba ibu berdiri. Ibu nama siapa kepala sekolah mana? Saya nama Emi Wek. Coba ganti ibu apa MC ganti. Lihat. Ibu ini cara memegang mic-nya masih hati-hati Bu. Terima kasih. Nah itu harus benar. Ini sudah tahu cara pegang mic yang benar. Di saat siang. Nama saya Emilia Semue. Saya kepala sekolah SMA Negeri 5 Borong.
Ibu, sekarang ini kan kita sudah bikin acara program pendampingan anak-anak siswa-siswi yang mau ke sekolah kedinasan atau ke kampus-kampus terbaik di dalam dan di luar negeri. Yang sudah Ibu lakukan bagaimana kira-kira sejauh ini? Yang kami sudah lakukan untuk ke sekolah kedinasan belum Pak, karena kami melihat kemampuannya memang terbatas. Tetapi kami kemarin sudah lakukan untuk yang seleksi berdasarkan prestasi itu 2 orang sudah lulus, yaitu jurusan bahasa Jerman di Universitas Negeri Makassar dan sospol di Undana Kupang. Terima kasih. Itu yang sudah lulus? Ya. Yang belum lulus Ibu tidak urus lagi? Yang belum lulus masih yang ikut UTBK nanti Pak. Ada berapa siswa kelas 3 yang akan nanti besok ujian dan siap untuk masuk kampus? Ada 38 orang. Oke, ini satu poin dulu ya. Oke, satu dulu. Satu lagi kepala sekolah SMA saya mau cek nih. Yang laki-laki serang. Ini SMA negeri 1 orang ini. Ini SMA negeri 1 orang ini. SMK ya. Itu nanti. Ada SMA swasta di sini? Coba ini. Ayo coba. Ini yang muda nih. Nama siapa? Kepala sekolah. Baik, terima kasih. Nama saya Erwan Darmo, Kepala SMA Swasta Katolik Santo Arnoldus Ukun. Oke. Ada berapa siswa kelas 3 yang lagi dipersiapkan? Ada 112. Untuk menyangkut sekolah kedinasan sudah ada persiapan belum? Sudah ada persiapan. Sedangkan untuk siswa yang lulus seleksi nasional berbasis prestasi kemarin juga sudah ada. Ada 3 yang sudah lulus, 2 di Makassar, 1 di Kupang. Oke. Yang persiapan untuk sekolah kedinasan apa saja yang sudah dilakukan? Masih dalam proses pendampingan oleh guru-guru bidang studi. Oke. Ini 2 dari SMA ya. SMK, SMA, sekolah menengah kejuruan. Coba bawain. Sekarang Pak. Selamat siang Pak Guru. Nama saya Heri Gartuspon, Kepala SMK Tiara Nusa Borong. Itu dia SMK bagian apa saja? Di SMK Tiara Nusa ada 7 jurusan, tetapi yang kelas 3 sekarang ada 5 jurusan Pak Guru. Apa saja? Yang pertama, teknik komputer dan jaringan. Yang kedua, otomatisasi tata kelola perkantoran. Yang ketiga, akuntansi keuangan dan lembaga. Yang keempat, perhotelan. Dan yang kelima, usaha layanan wisata. 2 yang barunya, multimedia dan tata boga. Itu ada yang kemudian mau dipersiapkan tidak untuk sekolah kedinasan terkait dengan yang ada di dalam negeri maupun di luar juga? Yang sekolah kedinasan baru kemarin terdaftar 1 orang ke STAN dan didampingi oleh guru mata pelajaran. Yang lulus SNBP mungkin untuk tertinggi di Manggarai Timur sejumlah 29 orang. Dapat di mana saja Pak? Yang ke UNESA Denpasar 1, kebanyakan di Politeknik Negeri Kupang dan 3 orangnya ke Undana. Ini ada yang sektor pertanian nggak di sini? Tidak ada Pak. Tidak ada ya. Nah, kita pertanian itu ada jatah 50 yang emang minta tambahan itu sekolah di sekolahnya Kementan yang langsung kerja dapat uang saku dapat kesana lain. Tidak ada ya? Oke. Yang ini SMA orang? Oke, kita hormati tuan rumah. Mana SMA sendiri orang kepala sekolah? Kita hormati tuan rumah ya. Saya lihat kepala sekolahnya agak galak-galak ya. Karena tuan rumah berisik. Ya, kita hormati tuan rumah toh. Tapi para pendukungnya jangan terlalu kencang juga, membuat tidak imbang permainan. Baik, selamat siang Bapak Gub. Saya di sini selaku PLT Kepala Sekolah. Itu pada tanggal 21 November sampai sekarang baru menjalankan 6 bulan. Di sini saya melaporkan bahwa lulus masuk perguruan tinggi negeri itu ada 10 orang. Terus tes UTBK ada 16 orang, tes TNI 17 orang, tes Polri 3 orang, tes sekolah kedinasan belum ada. Sejauh ini informasi dari provinsi sudah cukup jelas dipahami belum? Dari koordinasi provinsi bagi kepala sekolah atau sudah dipahami? Jangan sampai dapat koordinasi kalian takut semua. Kalau belum jelas, kasih tahu saya biar saya langsung kasih pesan lagi. Jelas dipahami ya? Jelas. Betul-betul jelas ya? Oke.
Pak Aron ya? Pak Max atau Pak Aron? Pak Maximus Aron, Panggilannya? Pak Max. Saya pikir Maximus Aron panggilannya Lukas. Jauh. Oke, sejauh ini Pak Max sudah tidak mencoba mengecek sendiri sampai punya potensi. Atau ini murni dari pilihan siswa saja? Untuk sementara selama ini didampingi oleh Bapak Ibu Guru. Guru Sultan ya? Ya. Baik, terima kasih. Sudah koordinasi dengan untuk polisi pada sama Kapolres atau tentara pada sama Dandim loh? Untuk sementara belum. Oke, nanti kepala dinas tolong di sini juga untuk tes polisi misalnya itu harus koordinasi segera dengan Pak Kapolres. Biar dapat pengetahuan karena beliau kan pernah jadi akpol, dia punya pengalaman. Beliau pernah mau tes akpol itu ketemu dan ngobrol biar dapat pencerahan apa yang dipersiapkan. Jadi dulu untuk tentara nanti dengan Dandim dan seterusnya sebagai sekolah kebiasaan. Oke Pak Max, baik terima kasih. Jamnya udah semakin sup. Terakhir yang ada SLB. Nah, langsung ke SLB ya. Ada berapa siswa di sana, siswa-siswi? 62. 62 ya. Pak, nama siapa Pak? Nama saya Karel Manohas, saya PLT Kepala SLBN Borong. Oke, ada nggak yang mau kepingin tes sekolah kedinasan? Kebetulan untuk tahun ini kami dengan hambatan intelektual Pak. Oke. 5 orang hambatan intelektual. Jadi kami lebih kepada potensi pribadi masing-masing siswa dikembangkan karena berupaya untuk di bidang pertanian dan juga tata boga, juga musik dan lain-lain sebagainya. Tepuk tangan dulu buat SLB. Tantangannya lebih serius ya. Mengurus SLB itu jauh lebih ekstra serius dibanding sekolah biasa. Kalau mau yang melihat anak-anak SLB itu, cobalah pergi ke tempat-tempat binaan suster-suster Alma. Itu seluruh jenis itu paling bisa kita lihat itu ada di situ, seluruh macam-macamnya ada. Terima kasih Pak Karel ya. Tetap semangat. Ada berapa di situ? Ada berapa guru dan karyawan? Kami semua berjumlah 24 Pak. Ya. Tidak baik-baik urusan anak di sana. Siap. Bagaimana? Apa Pak Kadis seperti Petrus yang di surga? Nama saya Ambros. Dan segi nama saya sudah beda dengan Petrus yang bilang itu. Beda. Ambros jangan sampai membuat yang ngurus SMA dan SMK merasa terganggu lagi. Oke, jadi saya tanya begini maksudnya demikian ya. Jadi Bu, siapa yang paling pertama? Bu Emi ya. Tidak ada anak yang bodoh ya. Sekali lagi ya, tidak ada anak didik yang bodoh. Saya mengatakan demikian karena saya pernah berdiskusi banyak dengan Prof. Yohanes Surya. Prof. Yohanes Surya ini dia bikin sekolah surya di Serpong di Jakarta. Dia sudah uji dengan tesis ini dan berhasil berkali-kali. Dia ngambil anak-anak yang paling bodoh di pedalaman Papua Pegunungan. Dia pergi ke Papua Pegunungan itu, dia mana yang paling pintar. Dia bilang, kasih saya anak-anak yang dianggap paling bodoh di sini. Di tangan dia, 3-6 bulan, anak-anak yang paling bodoh itu menjadi juara olimpiade tingkat dunia. Jadi tidak ada anak-anak yang bodoh. Sekali lagi ya, para guru-guru, para sekolah, jangan pernah kita kasih stempel bahwa anak-anak kita ini bodoh. Jangan. Tidak ada anak-anak yang bodoh. Jadi seperti Bu Emi tadi itu harus berpikir bahwa yang di luar 2 orang itu semuanya punya potensi itu juga didorong. Sejauh ibu dan guru-guru coba cari cara memunculkan mereka punya potensi dengan baik. Sehingga setiap anak-anak kelas 3 tanpa kecuali harus dikasih opsi dia memilih kemana. Sekali lagi ya, jadi jangan karena kita lihat ini dari kelas dia itu jelek, dianggap anak ini bodoh. Jangan. Setiap anak itu Tuhan kasih dia lahir di dunia ini itu ada maksudnya. SLB kita urus pasti keluar dari potensi walaupun kita dengan segala keterbatasan. Untuk itu semua anak-anak kelas 3 tentu yang bagus-bagus untuk kelas tersendiri, tapi yang biasa itu tolong didekati khusus agar mereka juga bisa bersiap masuk di sekolah-sekolah kedinasan. Setuju ya? Setuju. Lagi, setuju bapak-bapak kepala sekolah ibu? Setuju. Amros tolong ya, dikontrol. Habis ini sudah ujian langsung kontrol.
Saya kemarin baru menerima 11 anak-anak taruna Akmil Akpol di rumah dinas jabatan gubernur. Itu anak NTT semua ya. Ada yang bapaknya dan Ramil dari TTU, anaknya sekarang Angkatan Laut. Dari bapaknya Angkatan Darat, anaknya sekolah Angkatan Laut. Kalau berterima kasih, tahu perbedaan-perbedaannya? Kalau Angkatan Darat dan polisi itu terima kasih yang seluas-luasnya. Kalau Angkatan Laut itu terima kasih yang sedalam-dalamnya. Angkatan Udara apa? Terima kasih yang setinggi-tingginya. Itu khas kalau Angkatan gitu. Nah, jadi kemarin saya terima 11 orang ini. Terbesar mereka itu kemarin angkatan itu namanya Musa Liarik, anaknya Victor Liarik, Liarik. Itu dari 11 anak yang ada yang sudah di Akpol, TNI Angkatan Darat, Angkatan Laut, Angkatan Udara ini, tidak ada satupun yang kasih testimoni bahwa mereka merasa dibantu oleh sekolah dan pemerintah. Murni karena dirinya sendiri, murni karena keluarganya yang membuat dia bisa akhirnya lulus dan masuk Akpol dan masuk di Akmil di Jakarta dan juga mungkin yang lain. Artinya kalau ini kali kita bikin kebijakan, pemerintah terlibat mempersiapkan mereka, walaupun waktunya sangat pendek ini, tapi mesti ada peningkatan. Yang lulus di sekolah, kedinasan TNI Polri, STAN, imigrasi, perkara dan yang lain. Saya minta kalau betul waktunya masih ada, dan tidak ada satu provinsi pun di Indonesia yang secara khusus bikin program model begini. Ini cuma NTT dan kita bikin model ini. Jadi tolong siapa yang sini. Ini pasti Pak Kapolres juga senang karena kalau ada yang mau dari sini, dia juga prestasi. Kalau itu bantu dari persiapan Pak Kapolres. Waktu kita makan malam di Magelang penutupan, Pak Bupati Pak Wakil masih ingat, ada satu anak Manggarai Timur, Akpol, anak dari Pak Vincent Reamur. Dengan penuh kebanggaan dia bilang, siap Pak Gubernur, saya anak Manggarai Timur. Siapa Bapak? Wah, bapaknya ternyata sahabat baik sama berdua. Anaknya dari politisi Manggarai Timur. Nah, jadi ke depan saya kira kita siapkan yang baik agar nanti banyak anak yang masuk di berbagai sekolah. Kemudian juga ini ada hal yang menarik. Mudah-mudahan Manggarai Timur juga bisa dapatkan. Kemarin lokasi kita sekolah rakyat di mana ya? Sekolah rakyat yang Kemensos di Kisol sini. di Kisol sini ya. Berapa hektar gitu? 6 hektar. Oke. Kita sudah kemarin ketemu dengan Menteri Sosial. Kita nanti NTT ini mudah-mudahan tidak ada perubahan. Kita mau dibantu untuk setiap kabupaten kota se-NTT 2232 ini akan dibantu yang namanya sekolah rakyat. Sekolah rakyat itu adalah sekolah yang nanti dibawa kendali dari Kementerian Sosial, kurikulumnya oleh Dikdasmen, dioperasikan nanti oleh Kementerian Sosial, berarti Dinas Sosial di sini dan pendidikan yang urus. Di situ nanti akan dibangun SD, SMP, SMA berasrama. Yang nanti anak-anak dalam kelompok kategori anak-anak miskin atau tidak mampu itu akan disekolahkan nanti di sekolah ini. Dalam rangka menghapus mata rantai kemiskinan di Indonesia, juga di NTT, juga di Malaysia. Karena kalau anak-anak yang mohon maaf dari keluarga yang kurang mampu atau yang miskin ini tetap bertumbuh dalam kendali keluarga yang model begitu itu, mindset dia tidak berubah, dia tetap merasa bahwa kemiskinan itu hal yang biasa. Nah, Pak Prabowo, Pak Presiden kita, setelah diskusi sama berbagai pakar membuat konsep sekolah ini. Di situ mereka akan disekolahkan khusus anak-anak yang miskin ini, agar mereka bisa memutus mata rantai kemiskinan dari keluarganya. Ini satu konsep baru dan saya pikir bagus sekali. Dan tolong sekali lagi, yang kita urus ini adalah rakyat miskin, bukan rakyat yang bermental miskin. Mental miskin itu harus kita kikis dari dunia NTT ini. Kalau memang dia itu tidak miskin, jangan seolah-olah dia miskin. Yang bisa dia dengar tidak kita ini. Kita ini. Karena kalau mental miskin itu tidak hilang, takutnya dia menjadi menular dan mau apa. Itu kayak macam penyakit menular kalau kita bisa penyakit. Orangnya sebenarnya mampu. Dia mau terima bantuan macam-macam dari pemerintah. Yang lain juga yang mungkin merasa diri mampu, dia bilang enak saja nih. Ini juga dapat. Dia pun juga ini saya juga jadi miskin sudah saya dapat. Ini harus kita berantas di NTT ini. Mental merasa dirinya miskin.
Kalau orang miskin kita urus. Sekali lagi ya, pemerintah Republik Indonesia, pemerintah Provinsi NTT, pemerintah Manggarai Timur mengurus orang miskin, iya. Tapi kami tidak sedang mengurus orang bermental miskin. Kalau kita ketemu orang bermental miskin dan seolah-olah miskin itu dapat bantuan, seluruh bantuannya kita hentikan juga. Dan kita bikin rusak kita punya mental masyarakat. Penelitian menunjukkan Pak Bupati, ini bukan dari saya teliti dari Jakarta. Satu Indonesia hampir sama. Di orang-orang yang bermental miskin ini, itu tumbuh subur apa? Judi. Tumbuh subur apa? Hobi miras. Tumbuh subur apa? Hobi apa? Merokok. Dan berbagai penyakit masyarakat itu tumbuh di orang-orang yang bermental miskin ini. Dapat uang bantuan dipakai buat penyakit sosial ini. Kalau orang benar-benar miskin, Pak, dia akan pakai untuk kebutuhan sehari-hari. Makan, minum, pendidikan, sekolah, itu ya orang benar-benar miskin. Yang bermental miskin yang tidak miskin ini karena dia dapat ini uang yang berlebihan dari urusan sosial ini dipakai untuk penyakit sosial. Sekali lagi kita urus orang miskin ya, kita akan berantas orang bermental miskin. Setuju? Setuju. Di sekolah-sekolah jangan ada lagi nanti anak-anak yang dari keluarga mampu terima beasiswa.